Halo semuanya, perkenalkan saya Trisha Yuaminato Rizky dengan NIM 25106114042 di lokal M. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia mulai dari pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai ke era reformasi. Kenapa sih topik ini sangat penting? Karena hak asasi manusia itu sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Cara negara memperlakukan masyarakatnya, itu bisa kita lihat langsung dari bagaimana hak asasi manusia itu diterapkan. Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin mengajak kita untuk berpikir sebentar. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apakah hak asasi manusia di Indonesia saat ini sudah benar-benar terlindungi dengan baik? Pertanyaan ini sangat penting, karena seringkali kita hanya melihat hak asasi manusia sebagai teori. Padahal dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan negara. Kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, sebenarnya konsepnya cukup sederhana. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, seperti hak hidup, hak untuk berpendapat, dan hak mendapat keadilan. Tapi yang jadi persoalan, walaupun hak ini melekat pada setiap orang, dalam kenyataannya tidak selalu dihormati atau dilindungi dengan baik. Disinilah pentingnya kita untuk memahami bagaimana hak asasi manusia berkembang. Karena dari situ kita bisa melihat kenapa pelanggaran ini bisa terjadi. Secara teori, hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Tapi dalam praktiknya, penerapannya tidak selalu berlaku ideal. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti politik, ekonomi, serta budaya. Jadi, bisa dibilang bahwa hak asasi manusia itu bukan hanya soal aturan, tapi juga soal bagaimana negara menjalankan kekuasaannya. Kalau kita lihat sejarah di Indonesia, perkembangan hak asasi manusia itu sangat dipengaruhi oleh perubahan sistem pemerintahannya. Setiap pergantian rezim membawa cara pandangnya masing-masing atau berbeda terhadap hak asasi manusia. Akibatnya, kondisi hak asasi manusia di Indonesia itu tidak selalu stabil, kadang mengalami kemajuan, tapi di waktu lain justru mengalami pembatasan. Sekarang, kita masuk ke masa pasca kemerdekaan. Sebenarnya, Indonesia sudah memiliki dasar pemikiran tentang hak asasi manusia, terutama yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Artinya, sejak awal Indonesia sudah mengakui bahwa setiap manusia dan setiap bangsa punya hak yang harus dihormati. Namun, kalau kita lihat konteks sejarahnya, kondisi Indonesia saat itu masih belum stabil. Negara baru saja merdeka dan masih menghadapi ancaman dari pihak luar maupun dalam, khususnya bagi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Dalam situasi seperti itu, wajar kalau fokus utama pemerintah bukan pada penguatan hak asasi manusia, tetapi pada bagaimana mempertahankan keberadaan negara itu sendiri. Jadi di titik ini kita bisa melihat bahwa secara konsep hak asasi manusia sudah ada, tapi secara praktik belum menjadi prioritas utama. Seiring berjalannya waktu, mulai ada perkembangan yang cukup signifikan, terutama ketika Indonesia menggunakan Konstitusi RIS pada tahun 1949 dan kemudian UUDS 1950. Di kedua konstitusi ini, pengaturan hak asasi manusia menjadi lebih jelas dan lebih luas. Tidak hanya sekedar prinsip umum, tetapi juga mulai masuk ke bentuk-bentuk hak yang lebih konkret. Kalau kita tarik lebih jauh, ini juga menunjukkan bahwa Indonesia membuka diri terhadap pengaruh internasional, khususnya dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Artinya, Indonesia tidak hanya melihat hak asasi manusia dari sudut pandang nasional saja, tetapi juga sudah mulai menyesuaikan dengan standar global. Kalau kita analisis lebih jauh, sebenarnya masa ini adalah fase transisi. Di satu sisi, ada keinginan untuk mengakui dan mengatur hak asasi manusia, tapi di sisi lainnya, kondisi negara belum memungkinkan untuk menjalankannya secara optimal. Fokus pemerintah yang ada pada keamanan dan stabilitas membuat hak asasi manusia belum dijadikan prioritas kebijakannya. Akibatnya, perlindungan hak asasi manusia masih bersifat terbatas dan belum konsisten. Jadi bisa dibilang, hak asasi manusia pada masa ini masih berada level normatif, belum sepenuhnya implementatif. Salah satu contoh yang sangat relevan adalah agresi militer Belanda II pada tahun 48.
Peristiwa ini dimulai ketika Belanda melancarkan serangan ke Yogyakarta. Pada saat itu, pusat pemerintahan di Indonesia. Serangan ini dilakukan secara cepat dan terorganisir, sehingga dalam waktu singkat, Belanda berhasil menguasai kota tersebut. Para pemimpin Indonesia termasuk Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan. Kalau kita bayangkan dari sudut pandang masyarakat di sana, kondisi saat itu pasti sangat mencekam dan sangat menyeramkan. Kehidupan sehari-hari terganggu, rasa aman hilang, dan banyak warga yang harus mengungsi. Dari perspektif HAM, ini jelas melanggar hak hidup, hak atas rasa aman, dan kebebasan individu. Namun di sisi lain, peristiwa ini justru memicu reaksi internasional. Dunia mulai melihat bahwa Indonesia benar-benar memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaannya. Tekanan internasional akhirnya mendorong Belanda untuk berunding, yang berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia. Jadi di sini, kita bisa melihat bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi juga memiliki dampak politik yang besar. Masuk ke Orde Lama, kita bisa mulai melihat perubahan yang cukup signifikan. Sistem pemerintahannya bergeser ke arah yang lebih terpusat, terutama saat diberlakukannya demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, peran negara menjadi sangat dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional, terutama di tengah situasi global yang juga sedang tidak stabil. Dalam praktiknya, kondisi ini berdampak langsung pada kebebasan masyarakat. Ruang untuk menyampaikan pendapat pun menjadi terbatas, aktivitas politik diawasi, dan peran partai politik pun juga dikendalikan. Artinya, masyarakat tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengekspresikan pendapatnya. Kalau kita lihat lebih dalam, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas. Negara lebih menekankan stabilitas dan kepentingan politik dibandingkan perlindungan hak individu. Akibatnya, hak asasi manusia tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilindungi secara konsisten, tetapi lebih sebagai sesuatu yang bisa disesuaikan dengan kepentingan negara. Peristiwa G30 SPKI 1965 menjadi salah satu contoh yang paling kompleks. Awalnya terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal. Setelah itu, situasi politik menjadi sangat tegang dan penuh kecurigaan. Pemerintah kemudian melakukan penindakan besar-besaran terhadap orang yang diduga terkait dengan PKI. Masalahnya, dalam proses ini banyak tindakan yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas. Banyak orang yang ditangkap tanpa bukti yang cukup. Bahkan, ada juga yang mengalami kekerasan dan kehilangan nyawa. Dari perspektif HAM, ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup, hak atas keadilan, serta perlindungan hukum. Dampaknya juga sangat luas. Tidak hanya itu, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang, termasuk stigma terhadap keluarga korban. Masuk ke Orde Baru, situasi ini terlihat lebih stabil dibanding sebelumnya. Pemerintah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menjaga keamanan. Namun, stabilitas ini tidak datang tanpa konsekuensi. Dalam praktiknya, negara menerapkan kontrol yang cukup ketat terhadap masyarakat. Media massa diawasi, kritik terhadap pemerintah dibatasi, dan peran aparat sangat dominan. Masyarakat memang merasa lebih aman, tetapi kebebasan mereka menjadi terbatas. Di sini terlihat adanya kontradiksi. Di satu sisi, HAM diakui secara formal, tapi di sisi lain, dalam praktiknya banyak pembatasan yang terjadi. Negara lebih memilih menjaga stabilitas, bahkan jika itu berarti mengorbankan sebagian kebebasan masyarakatnya. Contohnya adalah penembakan misterius atau Petrus. Kasus ini muncul ketika angka kriminalitas meningkat, dan pemerintah merespon dengan tindakan tegas. Namun, tindakan tersebut tidak selalu melalui proses hukum. Banyak orang yang ditembak tanpa pengadilan, dan mayatnya ditemukan di berbagai tempat. Hal ini tentu menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau dilihat dari sisi hak asasi manusia, ini jelas melanggar hak hidup dan prinsip keadilan. Walaupun tujuannya untuk menciptakan keamanan, cara yang digunakan justru menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan. Era reformasi menjadi titik balik penting dalam perkembangan hak asasi manusia di Indonesia.
Setelah berakhirnya Orde Baru, Indonesia mulai bergerak menuju sistem yang lebih demokratis dan terbuka. Perubahan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di sini mulai terlihat bahwa hak asasi manusia tidak lagi sekedar konsep, tetapi mulai diarahkan ke praktik yang lebih nyata dalam kehidupan bernegara. Dalam praktiknya, perubahan tersebut cukup terasa. Kebebasan pers meningkat, media menjadi lebih terbuka, dan masyarakat lebih berani menyampaikan aspirasinya. Selain itu, negara juga memulai membentuk lembaga yang berfokus pada perlindungan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam perlindungan HAM, meskipun prosesnya masih berlangsung dan belum sepenuhnya sempurna. Namun, jika dianalisis lebih dalam, kemajuan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penegakan HAM yang konsisten. Masih terdapat berbagai tantangan, seperti belum tuntasnya penyelesaian kasus, serta adanya ketimpangan dalam penegakan hukum di beberapa kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara sistem sudah mengalami perbaikan, tetapi di dalam praktiknya masih terdapat kelemahan, terutama dalam hal akuntabilitas dan konsistensi penegakan hukum. Dengan kata lain, era reformasi memang membawa perubahan positif yang sangat kuat, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan HAM secara menyeluruh. Ini menjadi pekerjaan rumah yang masih harus terus diselesaikan hingga saat ini. Salah satu contoh adalah penculikan aktivis di tahun 98. Peristiwa ini terjadi saat banyak mahasiswa dan aktivis melakukan demonstrasi untuk menuntut perubahan. Namun dalam situasi tersebut, beberapa aktivis diculik oleh pihak yang diduga terkait dengan aparat. Sebagian dari mereka kembali, tetapi ada juga yang hingga sekarang tidak ditemukan. Dari perspektif hak asasi manusia, ini merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan, hak hidup, dan perlindungan hukum. Yang menjadi masalah hingga saat ini, penyelesaiannya belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sudah memasuki era reformasi, tantangan dalam penegakan hak asasi manusianya masih sangat besar. Menurut saya, perkembangan HAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang berlaku pada setiap masa. Semakin terbuka dan demokratis suatu negara, biasanya semakin besar pula ruang untuk melindungi hak-hak masyarakatnya. Namun, demokrasi saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten. Karena itu, tantangan terbesar bukan hanya pada pengakuan HAM-nya, tetapi bagaimana HAM itu benar-benar ditegakkan dalam praktiknya. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah, kalau kita lihat secara keseluruhan, HAM di Indonesia memang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, tetapi belum berjalan secara konsisten di setiap era. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil, serta peran aktif masyarakat untuk terus mengawal dan menjaga nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan begitu, hak asasi manusia tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.